Sekarang kita membahas transaksi penjualan obligasi sebelum jatuh tempo untuk held for collection and selling. Hal ini berlaku juga untuk single securities dan juga untuk portfolio of securities. Perlakuannya sama dengan apa yang sudah kita pelajari di penjualan obligasi untuk held for collection, di mana kita harus membuat jurnal yang akhirnya menghapus nilai debt investment yang sudah kita nilai sebesar amortized cost. Kemudian kita akan mengakui adanya gain atau loss atas penjualan investasi yang kita laporkan di laporan laba rugi di kelompok pendapatan dan beban lain-lain atau other income and expense. Di soal ini ditunjukkan penjualan dilakukan pada tanggal 1 Juli 2020 dengan nilai jual sebesar 9.000. Dan pada saat itu nilai buku menunjukkan nilai sebesar 94214. Untuk contoh soal di sini nilai buku sudah disediakan. Jadi jika nanti kita menemukan soal di mana kita harus menghitung nilai buku pada tanggal penjualan, maka perlakuan akuntansinya untuk menentukan nilai buku tersebut sama dengan apa yang sudah kita pelajari di investasi yang held for collection. Dan jangan lupa untuk membuat jurnal amortisasi untuk mengakui adanya penambahan atau pengurangan debt investment yang pada akhirnya nanti membentuk nilai buku tersebut. Kita kembali ke soal ini. Nah, di sini untuk menentukan gain atau loss, maka kita tinggal membandingkan antara nilai buku yang berdasarkan amortized cost dengan harga jualnya sehingga menghasilkan selisih sebesar 4.214. Karena nilai jual lebih rendah daripada nilai bukunya, maka terdapat loss on sale of bonds. Untuk itu perusahaan menjurnal seperti yang bisa kita lihat di sini. Kas bertambah sebesar nilai jualnya sebesar 90.000, kemudian loss on sale of investment di debit sebesar 4.214 dan kita mengkredit debt investment sebesar nilai bukunya pada saat itu yaitu 94214. Di sini diasumsikan pendapatan bunga yang sudah dibayarkan sehingga pastinya terdapat jurnal penerimaan kas atas pendapatan bunga seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana jurnalnya adalah kas pada interest revenue. Hanya saja untuk soal ini lebih berfokus pada perlakuan akuntansi untuk pengakuan loss atau gain atas penjualan investasi. Loss on sale of bonds atau loss on sale of investment sekali lagi dilaporkan di laporan laba rugi di kelompok other income and expense atau pendapatan dan beban lain-lain dan tidak disesuaikan ke accumulated OC.